Halo ayah dan bunda semuanya, Anda masih berada di channel Bintang Mulia Homeschooling. Bintang Mulia Homeschooling adalah homeschooling pertama dan mungkin satu-satunya di Indonesia yang memiliki layanan kelas online. Bagi Anda semuanya yang penasaran dengan profil kami, silahkan cek website www.bintangmulia.org. Di sana kita sudah menuliskan semua informasi yang Anda butuhkan tentang bagaimana sih konsep homeschooling yang bisa dilakukan secara online. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara otak kita itu bekerja merespon sesuai dengan situasi dan kondisi yang saat ini sedang kita alami. Sebagai contoh atau kasus kecil adalah bagaimana anak-anak yang ada di daerah, artinya di non-kota metropolitan, mereka sudah belajar bahasa Inggris dari SD, SMP, bahkan mungkin SMA, kurang lebih ada 12 tahun, tetapi ketika kuliah, ketika dewasa, mereka juga ternyata belum tentu bisa menggunakan kemampuan bahasa Inggrisnya mereka dengan optimal. Nah, bukan berarti saya mendiskreditkan teman-teman yang ada di kota non-metropolitan, tetapi karena berdasarkan dari observasi kami, termasuk siswa-siswi kami yang mengikuti pembelajaran online, kita ada di seluruh Indonesia. Rata-rata kita pernah membuat sebuah survei. Rata-rata teman-teman yang berasal dari kota metropolitan seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, mereka itu rata-rata biasanya sudah fasih dalam berbahasa Inggris. Bahkan mereka sejak usia kecil, kelas 2 SD kami itu ada yang dari Surabaya, mereka sudah paham untuk berbicara dengan bahasa Inggris. Bahkan ketika pengajar kami ada yang menggunakan aksen atau logat yang berbeda cara pengucapannya ya, pronunciation-nya, ternyata dia bisa mengkritisi. Kak, kayaknya pengucapannya bukan itu deh, harusnya ini. Bayangkan, itu kelas 2 SD. Tetapi, tadi yang saya beri catatan, ini terjadi di kawan-kawan kami yang memang mereka berasal dari kota-kota metropolitan. Oh iya, saya jadi teringat ada salah satu contoh lagi yang kelas 1 SMP, dia dari Jakarta. Ketika ambil kelas online, mereka berbaur dengan kawan-kawannya, pembelajaran bersama kawan-kawannya gitu via online. Dan ternyata dia ada kendala. Kendalanya adalah bahasa Indonesianya dia justru malah agak belibet gitu. Tapi orang tua juga sudah komunikasi ke kami bahwa ya itu sebetulnya pergaulannya teman-temannya lebih sering menggunakan kosakata yang dalam bahasa Inggris. Sehingga ketika diminta untuk berbicara dalam bahasa Indonesia full, dia agak kesulitan. Padahal anak Indonesia loh ini. Kebalik ya. Gak masalah. Tema yang pengen saya angkat hari ini adalah bagaimana teman-teman kita yang berasal dari kota-kota metropolitan, mereka bisa cas-cicus bahasa Inggrisnya, tetapi teman-teman kita yang di luar itu semuanya, daerah-daerah yang bukan daerah kota metropolitan, ternyata sudah belajar bahasa Inggris 12 tahun, kemampuannya juga segitu-gitu aja. Artinya Inggrisnya adalah Inggris yang pasif. Mendengarkan oke, membaca cerita oke, dia paham, tapi ketika diminta untuk berbicara, menceritakan apa yang tadi didengarkan, apa yang tadi dibaca, ternyata mereka sangat kesulitan. Jawabannya adalah karena selama 12 tahun ini sebetulnya kita tidak diajari untuk belajar bahasa Inggris. Dar. Lah, kok bisa? Ternyata 12 tahun ini itu banyak sekali dipenuhi hanya dengan mengerjakan soal. Kalau boleh saya bilang itu sebetulnya fokusnya adalah sukses UN bahasa Inggris, nilai UN bahasa Inggris 100, tetapi bukan pada conversation, ya kan? Nah, makanya itu kita itu sudah berkali-kali membaca cerita bahasa Inggris. Kita sudah berkali-kali mendengar orang berbicara bahasa Inggris. Kita dilatih untuk itu. Dan ujung-ujungnya adalah nanti ada sebuah tes,
ada sebuah pertanyaan tentang cerita atau tentang obrolan orang yang tadi kita dengarkan, kemudian kita disuruh untuk menuliskan orang itu apa yang dibicarakan. Kata ini mengacu pada apa? Nah, karena minim untuk diberikan percakapan secara langsung, akhirnya kemampuannya timpang. Mendengar oke, mengisi soal oke, berbicara dan menulis ternyata zong. Nah, oleh karena itu, hal ini yang bisa kita lihat pada beberapa lembaga les atau beberapa sekolah khusus. Contoh misal pondok pesantren atau misal sekolah yang berkategori sekolah plus. Cara mereka belajar bahasa Inggris itu bukan melalui soal, bukan menjawab pertanyaan, tetapi dilakukan secara langsung di kehidupan sehari-hari. Ayah dan bunda semuanya pasti pernah mendengar dong cerita ada sebuah pondok pesantren. Kalau anak didiknya itu tidak berbicara dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab, itu mereka nanti akan kena denda. Dendanya macam-macam, bisa berupa uang, atau mungkin nanti sanksi. Kalau sekarang kayak musim PSBB, sanksi sosial kali ya. Bersih-bersih, kebersihan lingkungan lah, istilahnya gitu. Dan ternyata apa? Setelah mereka itu menjalani pendidikan 6 bulan, 1 tahun, ternyata mereka bisa ngomong bahasa Inggris. Nah, disitulah sebetulnya kelemahan bahasa Inggris yang ada di sekolah-sekolah kita. Coba deh, saya yakin kok Bapak Ibu guru kita, terutama yang especially bidangnya adalah guru bahasa Inggris, saya paham banget mereka tahu akan hal ini. Lawang beliau-beliau dulunya ya juga awalnya pasti belum bisa ngomong bahasa Inggris, namun kemudian pada waktu kuliah mereka dipaksa untuk paham, dipaksa untuk berbicara bahasa Inggris. Kan nggak lucu dong kuliah jurusan bahasa Inggris tapi ternyata lulusnya nggak bisa ngomong Inggris. Nah, akhirnya mau tidak mau itu mereka melakukan jadi semacam kayak habit. Nah, itu harusnya bisa diterapkan di sekolah kita. Jangan melulu untuk standar mengerjakan soal, mengerjakan tes, tetapi alangkah baiknya dicoba secara langsung. Saya yakin seseorang yang asing, lalu kemudian tahu-tahu katakanlah itu dia ditempatkan di luar negeri gitu ya. Dan ini biasanya terjadi di kehidupan keluarga yang mungkin notabene dapat beasiswa di sana. Anak-anaknya mereka itu culture shock itu masih iya. Cuman mau nggak mau dalam kehidupan sehari-hari mereka itu kan pakai bahasa Inggris. Dan ternyata benar setelah 1 tahun tinggal di sana ya oke-oke aja. Terkadang hal-hal yang sifatnya itu perlu pemaksaan mungkin boleh atau diperlukan, tetapi cara memaksanya ini juga harus tahu, harus benar, jangan asal hanya untuk jangka pendek, tetapi juga diminta untuk jangka panjangnya. Saya mengibaratkan kalau Indonesia ini pariwisatanya nanti setelah pandemi ini nanti membludak, banyak turis asing yang datang karena sudah saking bosannya, terus kemudian kita itu juga pinter bahasa Inggrisnya, minimal pokoknya bisa untuk berbicara. Kita teori komunikasi ini kan sebetulnya menganut bagaimana mereka kalau ngomong itu paham apa yang kita bicarakan. Ketika mereka berbicara juga kita paham apa yang mereka utarakan. Kan sebetulnya kunci komunikasi adalah itu. Jadi nggak salah dong kalau misal kita mulai saat ini merubah bagaimana sekolah-sekolah kita itu dalam memberikan pengajaran bahasa Inggris. Saya yakin berubah itu nggak gampang. Tetapi kalau kita masih tetap seperti ini, kita harus menyaksikan berapa belas atau berapa ratus generasi yang dia itu melakukan pembelajaran tetapi dengan cara yang salah, akhirnya mereka hanya buang waktu dan juga biaya. Nah, itulah yang konsep kita tanamkan di Bintang Beliau Homeschooling. Jika Anda itu mau mempelajari sesuatu, kita tidak langsung drill soal, tetapi bagaimana soal-soal ini atau pemahaman ini itu bisa
diserap kepada anak didik kita, tetapi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang nanti akan mereka lakukan setiap hari. Ayah bunda semuanya dimanapun Anda berada, tetap semangat dan juga tetap memiliki imajinasi yang bagus dalam Anda itu mendidik anak. Apapun yang menjadi kekurangan kita pada hari ini, artinya kita minusnya pembelajarannya zaman dulu itu apa? Mohon jangan ditularkan atau tetap diberikan ke anak-anak. Ya, kita paham kok hidup kita itu terbatas karena kita banyak yang nggak pahamnya. Tetapi dengan justru kita bisa paham apa yang kita nggak paham, kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik ke anak-anak kita. Terima kasih, selamat melanjutkan hari dan tetap semangat.